terdapat hadis syahih yang memerintahkan untuk memilih istri yang dicintai, al-wadud, dan berpotensi untuk melahirkan banyak anak, al-walud, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berbahagia dengan banyaknya umatnya. Nabi bersabda, "Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai, dan wanita-wanita tersebut berpotensi untuk memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku akan merasa bahagia karena banyaknya umatku dibandingkan umat-umat lainnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, memiliki anak adalah salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah juga bersabda, "Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah jumlah anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memiliki banyak anak juga mendapatkan keutamaan tersendiri. Rasulullah bersabda mengenai seseorang yang derajatnya ditinggikan di surga. Lalu Abu Hurairah terheran-heran dan bertanya, bisakah ia juga memperoleh derajat yang tinggi seperti itu di surga? Bagaimana caranya? Nabi pun menjawab, disebabkan permohonan ampun dari anakmu kepada Allah untukmu. Namun, di sisi lain, kualitas dalam diri anak juga sama pentingnya. Kualitas anak yang saleh dan salehah serta mampu bermanfaat bagi sekelilingnya adalah hal yang tak luput ditekankan Islam. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat, berkualitas, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, untuk itu, berikut ciri-ciri wanita yang mudah hamil, sekali senggol langsung hamil. Jika Anda dan pasangan tengah merencanakan program hamil, mungkin Anda perlu memerhatikan ciri-ciri wanita subur dan gampang hamil agar memiliki peluang tinggi kehamilan. Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami agar menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak. Terima kasih. Selain melakukan hubungan suami istri secara rutin, waktu yang tepat menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan kehamilan. Salah satunya adalah melakukan hubungan seksual saat wanita berada di masa subur. Wanita yang berada pada masa subur dapat diketahui melalui beberapa perubahan fisik. 1. Siklus menstruasi normal. Siklus haid yang normal menjadi salah satu tanda seorang wanita subur. Pasalnya, siklus haid wanita yang teratur berlangsung 21-35 hari. Ini menandakan jika ovulasi terus terjadi setiap bulannya. Sementara itu, jika siklus haid berlangsung kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, maka hal tersebut dianggap siklus menstruasi yang tidak teratur. Meski begitu, jadwal menstruasi setiap wanita selalu berbeda. Jika Anda ingin mengetahui siklus menstruasi, teratur atau tidak, Anda dapat mencatat hari pertama saat menstruasi tiba. 2. Masa ovulasi mudah diketahui. Seorang wanita dapat dikatakan subur ketika masa ovulasinya mudah diketahui atau diprediksi. Ovulasi sendiri merupakan proses pelepasan sel telur dari indung telur menuju tuba falopi. Masa ovulasi seorang wanita terjadi pada hari ke-12 hingga 14 sebelum siklus menstruasi berikutnya. Pada masa ovulasi ini merupakan masa subur wanita sehingga peluang untuk pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. 3. Tidak memiliki fibroid di rahim. Fibroid rahim atau yang dikenal sebagai miom merupakan pertumbuhan jaringan otot di rahim. Meski begitu, miom bersifat jinak atau non-kanker. 4. Tidak memiliki endometriosis. Salah satu penyebab wanita susah hamil adalah endometriosis. Endometriosis merupakan tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim. Kondisi ini kerap menyebabkan seorang wanita mengalami nyeri haid pada saat menstruasi. Kondisi ini dapat mengganggu kesuburan. Pasalnya, endometriosis tumbuh di tuba falopi yang merupakan saluran penghubung antara indung telur, ovarium, dan rahim.
Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu terbentuknya jaringan parut, sehingga merusak ovarium. Memahami wanita yang tengah berada dalam masa subur ini penting. Nah, untuk mengetahui seorang wanita tengah berada dalam masa subur, dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri berikut. 1. Suhu basal tubuh meningkat. Suhu basal tubuh merupakan suhu tubuh dalam keadaan istirahat atau ketika tidur. Biasanya, rata-rata suhu basal tubuh antara 36,4 sampai 37 derajat Celcius, sementara pada kondisi normal, suhu tubuh mencapai 36,1 sampai 36,4 derajat Celcius. Normalnya, suhu basal tubuh tetap konsisten pada awal siklus menstruasi. Namun, ketika seorang wanita mendekati masa subur maka suhu tubuh meningkat. Hal ini lantaran peningkatan hormon estrogen pada tubuh saat ovulasi. 2. Perubahan pada serviks. Ciri lainnya yang menandakan Anda tengah berada pada masa subur adalah area serviks menjadi lebih basah. Perubahan ini terjadi karena banyaknya cairan serviks yang keluar. Selain itu juga, serviks menjadi lebih lembut dan terbuka. Pada saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual dan meningkatkan peluang kehamilan. Selain itu, pada masa subur juga produksi cairan serviks berwarna bening juga akan meningkat. Cairan ini memiliki tekstur lengket seperti putih telur ayam mentah. Cairan ini dapat memudahkan sperma menuju rahim. 3. Nyeri payudara. Sama seperti menjelang menstruasi, pada saat wanita memasuki masa subur mengalami nyeri payudara. Nyeri payudara dapat terjadi akibat perubahan hormon di dalam tubuh sebelum dan sesudah masa ovulasi. 4. Gairah seksual meningkat. Jika Anda merasa adanya peningkatan libido atau gairah seksual, hal ini bisa menandakan Anda tengah berada di masa subur. Perubahan hormon yang terjadi menyebabkan kondisi ini. Meski begitu, peningkatan libido memang tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur Anda dalam berada di masa subur. Disarankan untuk memperhatikan ciri-ciri lainnya dan catatan menstruasi Anda. Nah, berdasarkan ciri-ciri wanita subur dan gampang hamil di atas, sudah tahu kan kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan peluang kehamilan? Anda juga bisa melakukan pemeriksaan kesuburan untuk mengetahui kondisi Anda sebelum melakukan program kehamilan. Jika Anda belum hamil setelah 1 tahun usia pernikahan, kami menyarankan Anda untuk melakukan pemeriksaan kesuburan dengan spesialis fertilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.